Kalau ku tak dapat melihat. Oh itu. Oh jangan. Anak-anak terjauh bisa betul. Kayaknya belum diklik Bu, yang itunya soundnya Bu, belum keluar Bu Yuli. Diulangi lagi aja share screen-nya Bu. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
Bapak Ibu, mari kita Ibu yang terkasih, mari kita berdoa syukur, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana pada malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kami, ibu-ibu terkasih. Walaupun cuaca dingin, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan telah pertemukan kami lewat Zoom di sini. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, di mana pada malam hari ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyertai kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin. Itu juga terima kasih atas waktu yang Kau berikan Tuhan. Kami pun teringat akan ibu-ibu yang belum bersama ada dengan kami. Kiranya Tuhan sertai mereka sehingga mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan hanya ke dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Titin Gultom. Bangga Ibu. Baik, mari kita rendahkan hati kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Ibu-Ibu kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, hingga di malam hari ini kami boleh berjumpa secara daring melalui media Zoom untuk bersama-sama diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami para perempuan, Jemaat Dayakolot, kiranya dapat memberi diri kami, memberi telinga kami, bahkan juga memberi hati dan memberi keseluruhan kehidupan kami. Untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan pakai menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Kuasai diri kami semua, terlebih untuk firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan, dan kami upayakan di dalam keseharian kehidupan kami. Kuasai hamba-Mu ini di dalam segala kekurangan dirinya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari bersama Ibu-ibu terkasih kita siapkan bacaan Alkitab kita dari surat Roma pasal 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Surat Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20. Jika kita semua sudah mendapatkan bacaan Alkitab kita, saya akan baca untuk kita semua. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih, terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikian bacaan Alkitab pada malam hari ini. Berbahagia setiap kita yang dengan sungguh mau mendengar, memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Saya akan share screen ya, Ibu-ibu, mudah-mudahan kelihatan. Oke. Nah, judul yang akan kita renungkan bersama-sama, bijak dalam menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi. Nah, bicara tentang menyebarkan, menerima, menyebarkan informasi, tentu kita familiar sekali ya. Ada di antara kita, kalau kita kumpulkan anggota keluarga kita, ya ada berapa banyak gawai, atau dalam bahasa Inggrisnya itu gadget, yang kita punya. Kita sebut saja mulai dari HP atau telepon genggam. Lalu di sana ada tablet atau iPad. Satu orang barangkali bisa memiliki lebih dari satu gawai. Ya, di sana ada telepon genggam atau laptop juga. Nah, kalau dikumpul-kumpul ada nggak lebih dari, kalau satu keluarga itu bisa sampai 10 gawai? Bisa.
gitu ya. Karena seorang itu bisa sampai 2 gawainya, atau bahkan sampai 3. Tentu karena kebutuhan, mungkin yang studi, mungkin juga buat kita yang bekerja, atau bahkan buat kita punya bisnis, atau bahkan hal yang lainnya. Nah, biasanya kita pakai, kalau itu menunjuk ke tablet atau iPad, atau itu telepon genggam, ya, biasanya kita pakai untuk komunikasi. Ya, lalu ada yang suka selfie ya di sini ya, ibu-ibu, selfie memotret, Ada Bu. ada ya. Kode, Ya. Bu. Atau selain selfie, ibu-ibu biasanya pakai apa ya? Kalau untuk memotret, Laporan berita Bu, banjir. oh laporan berita, oke. Biasanya kalau selain memotret diri atau selfie, biasanya memotret apa? Biasanya memotret apa, ibu-ibu? Kalau saya motret tempat, Bu. Motret tempat yang kayak gimana tuh? Makanan Bu, makanan. Makanan Bu. Oke. Makanan, kafe, Bu. Oh, ini Sesuatu yang nongkrong di aneh, kafe ya. tempat yang Google unik. review Bu. Oke, tempat yang unik. Mungkin juga ada di antara kita yang suka memotret keindahan alam. Ya, Pak. betul ya. Lalu, jadi HP atau gawai kita itu komunikasi tentu dulu sekali kita hanya tahu SMS-an aja gitu ya. Atau telepon biasa. Nah, dulu yang paling berat, aduh, ya nomornya beda. Ya, bukan Telkomsel kalau sebut merek ya. Ya, nggak sama-sama IM3 gitu ya, IM3. Ya, nggak sama-sama XL. Nah, sekarang nggak masalah lagi karena sudah ada WhatsApp. Ya, sudah ada WhatsApp. Nah, selain komunikasi, memotret, hal yang penting sesuai dengan tema kita adalah kita cari informasi. Kita cari informasi, kita gali informasi. Orang biasanya familiar dengan yuk kita googling atau misalnya Mbah Google, entah Om Google. Saya nggak pernah dengar gitu orang nyebutnya Tante Google atau Ibu Google, nggak pernah. Orang nggak tahu dari mana mulainya, tanya aja ke Mbah Google atau Om Google gitu ya. Nggak tahu dari kapannya, tapi orang familiarnya seperti itu. Atau buat orang-orang muda biasanya udah kita googling aja. Nah, seperti gambar ini. Ya. Kalau bicara usia semuanya. Nah, ini yang garis-garis adalah mewakili saya gitu ya, dan juga ibu-ibu yang suka memotret diri ya. Nah, jadi gawai itu sudah sangat familiar. Kalau membicara itu mah orang-orang gede aja, orang-orang dewasa saja, ternyata tidak. Anak-anak yang masih kecil pun gitu ya. Mungkin kita sebut mereka cuma main gitu ya. Tapi jangan salah. Orang dewasa membutuhkan manual book atau buku panduan. Tapi ketika anak itu misalnya diberikan gawai ya, karena yang gambar ini mungkin tablet atau iPad, udah nggak pakai panduan lagi, udah ngerti dengan sendirinya. Karena mereka disebut dengan generasi digital. Ya, generasi digital tidak memerlukan buku panduan, sudah bisa gitu ya, sudah kayaknya sudah tersistem di dalam diri mereka gitu. Lain dengan saya dan ibu-ibu yang kita perlu minta tolong gitu ya. Kita perlu minta tolong ini fungsinya apa. Kemudian kalau bicara tentang aplikasi, udah banyak sekali aplikasi membuat ibu-ibu cantik gitu ya, membuat ibu-ibu cantik itu pun juga bisa. Lalu kalau di Instagram itu di salah satu media sosial itu ada filter namanya. Salah satu filter yang banyak orang pakai adalah menggunakan warna mata yang hijau, biru, wah semuanya udah canggih gitu. Sehingga bukan hanya orang-orang dewasa saja, lintas gender segala macam, anak-anak yang masih kecil bahkan ke orang-orang tua kita yang berusia lanjut. Nah, kalau kita perhatikan, saya
memberikan contoh gambar seorang opa, ya, seorang kakek yang menggunakan HP-nya untuk mengabadikan keindahan alam. Nah, jadi banyak banget. Nah, kalau bicara tentang komunikasi, ya, pertanyaannya adalah ketika HP itu kita jadikan sebagai alat komunikasi, pertanyaannya adalah plusnya artinya memperkuat atau justru semakin melemahkan komunikasi. Karena kerap kita pikir apalagi jauh gitu ya, udah aja chat via WhatsApp. Kemungkinan salah paham, apalagi kalau misalnya KM DMN, ibu-ibu udah ngerti nggak? KM DMN. KM DMN. Kamu di mana? Kamu di mana? Benar. Ya, KM DMN. Bu Reti. KM DMN. Iya kan? Coba ibu-ibu coba bikin seperti chat ibu-ibu di WhatsApp itu kayak gimana ya? Saya pengen tahu deh. Saya stop share dulu supaya saya bisa lihat ibu-ibu. Biasa Bu Ratna suka begitu kan? Oke, selain Bu Ratna barangkali kita bisa explore. Kalau kita ngechat ya, kita kirim chat di WhatsApp itu selain KMDMN itu ada lagi nggak? Boleh OTW. sharing ibu-ibu? Hah? OTW. OTW-nya, OTW, tapi kalau kata orang Indonesia OTW itu, OTW kan harusnya udah jalan gitu ya, tapi OTW biasanya dari kamar mandi dulu atau dari tempat tidur, dia baru beranjak OTW ya gitu ya, padahal udah ditunggu-tunggu, apalagi kalau janjian. Nah, OTW kamar mandi ya. Iya, KMDMN, lalu OTW, apalagi ibu-ibu? SS Bu, saya mah. Hah? SRPD. Apa tuh? SS itu sama-sama kalau orang ada bilang terima kasih SS saya bilang. Siap. SS ya. SS ya, ini saya nggak tahu loh yang ini. Saya pikir SMSM sama-sama gitu. Ada lagi yang mau berbagi? Ini SBB Bu. SBB. apa Bu Ode? Bu Ode? Sorry baru balas. SBK, sorry sih Bu. Oke, SBK. Sorry, sibuk gitu ya. SBB, sorry baru balas. Oke. Ada lagi? BTW. BTW, by the way, ngomong-ngomong gitu ya. Nah, banyak banget kan, sebenarnya banyak, dan kalau yang nggak ngerti ini maksudnya apa gitu ya. Padahal sebenarnya alat komunikasi itu memudahkan kita, ya. Alat komunikasi itu memudahkan kita untuk HP itu memudahkan kita berkomunikasi. Tapi dengan adanya singkatan-singkatan itu, kalau yang ngerti mungkin akan ngerti, tapi ada yang nggak paham, sehingga yang kita pikir akan orang bisa mengerti, orang bisa paham, ternyata message-nya itu atau pesannya itu nggak nyambung. Ya, jadi cuma dua, memperkuat atau malah justru melemahkan. Nah, oke. Nah, ketika kita sebentar, ya. Katanya kita sangat familiar dengan informasi yang kita peroleh itu benar nggak ya, sesuai dengan fakta, ya, atau justru hoax. Padahal katanya kalau kita dapat pesan nih, dapat informasi nih buat kita penting, katanya kan disebut ada sharing is caring. Saya berbagi, maka saya peduli loh sama kamu, maka saya sharing. Tapi persoalannya cuma dua nih, fakta atau justru itu berita palsu, ya, berita yang masih diragukan, berita yang belum tentu benar, ya, berita yang belum tentu terjamin kebenarannya. Nah, sama seperti gambar ini, gitu ya. Ini coba cari-cari tahu ini dia mengirim apa. Nah, ada satu gambar yang ingin saya bagikan. Jadi kalau bicara hoax itu apa?
Hoax itu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, akan tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, ini kan bahaya ya. Hoax itu informasi yang sesungguhnya tidak benar. Bahasanya saja jelas. Tapi yang harus kita waspada ketika dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, dari sejak kita semakin familiar menggunakan gawai, khususnya HP, ya HP, laptop, ya di tempat dimanapun kita, di rumah, kemudian tempat pekerjaan kita, dimanapun itu banyak sekali kita terpapar informasi. Dan ada survei yang menyebutkan seperti ini, ya. Ini satu survei di Universitas Erlangga, dan dilakukan survei terhadap 87 mahasiswa itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi dibilang di situ 78,2% dan kemudian laki-laki 21,8%, ya, yang kerap untuk membagikan hoax. Nah, sumber hoax itu dari mana? Kita perhatikan grafik ini. Ya, grafik ibu-ibu, mungkin ini terlalu kecil, saya nggak bisa besarkan. Nah, sumber hoax itu dari mana? Karena sekarang ini, saya nggak tahu, mungkin dari kita udah banyak yang beralih dari televisi, walaupun mungkin orang masih nonton dari televisi. Ya, tapi sumber hoax yang paling besar bukan dari televisi, karena di situ disebutkan 3,4%. Tapi yang paling banyak itu tadi, googling, internet apapun itu bentuknya. Dan itu jumlah yang paling banyak, 96,6%. Nah, tetapi sayangnya di sini pemerintah belum punya andil besar. Jadi kata responden itu adalah ketika 62,1 responden bilang pemerintah belum punya ya andil dalam menghadapi hoax. Nah, di sini dikasih tahu nih, hoax, cara mengatasi atau tips-tips mengatasi berita hoax di dunia maya. Hati-hati dengan judul provokatif. Biasanya kalau judulnya itu provokatif membuat kita tertarik, kemudian kita baca, oh ini yang menurut kita penting, baru deh kita share. Kemudian cermati, nanti saya akan share lagi. Nah, itu tentang hoax, ibu-ibu. Nah, sekarang kita ke firman Tuhan. Kita ke firman Tuhan ketika dari ayat 17 sampai 20 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya di situ jelas peringatan. Nah, Paulus bilang, waspada, kata kuncinya waspada. Waspada terhadap pengajaran. Kata waspada di sini berarti tidak hanya sekedar mengamat-amati, tetapi juga menghindari. Kalau bisa jangan ketemu sama mereka. Kalau bisa jangan dengar ajaran mereka. Sederhana tetapi sulit untuk dilakukan. Nah, kenapa demikian? Karena para pengajar tidak melayani Kristus. Di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah koilia, melayani perut mereka sendiri, atau di dalam kurangka di sini bahasa Indonesia masa kini terjemahan sehari-hari, pernyataan melayani perut mereka sendiri itu ada di ayat 18 ya, ayat 18. Ini artinya para pengajar itu lebih memuaskan keinginan hati mereka. Lain dengan ketika Rasul Paulus, Timotius mungkin, atau bahkan rasul-rasul yang teman-teman sepelayanan Rasul Paulus, ya, mereka sadar yang mereka harus sampaikan adalah Kristus sendiri. Tentang siapa itu Kristus yang bersedia mati, tentang siapa Yesus Kristus itu yang mati di kayu salib, tentang siapa itu Yesus di mana mereka harus taat sama seperti Yesus yang taat sampai mati, dan seterusnya. Inti pemberitaan dari kekristenan kan seperti itu. Tetapi para pengajar dalam konteks surat Rasul Paulus ke jemaat di Roma justru
disebutkan nggak melayani Kristus karena lebih memuaskan keinginan hati mereka. Nah, dan yang disampaikan adalah dalam bahasa Indonesia masa kini, yaitu Christologias kai elogias, yang artinya adalah itu kata-kata bujukan. Ada kata-kata yang manis. Nah, saya enggak tahu nih kalau ibu-ibu, kalau kata-kata manis langsung tertarik, langsung kepincut, biasanya dalam hal apa? Yang sekarang ini banyak sekali beredar. Kalau ibadah-ibadah itu suka tring muncul tiba-tiba. Apalagi kalau kita banyaknya kan bukan YouTube Premium ya. Banyak beredar sebenarnya. Ada kata-kata manis di mana? Online shopping, ibu-ibu. Ya, banyak banget kan? Ya, banyak banget. Godaan. Iya, godaan. Padahal udah tahan. Bulan ini harus hemat gitu ya. Bulan ini harus hemat, ini kan baru dibeli. Tapi tertarik dengan apa? Dengan diskon. Aduh, kapan lagi ini ada diskon? Mumpung kita bilang kan, mumpung, wah ini diskonnya gede banget, apalagi ini strategi ya yang dipakai oleh Shopee dan kawan-kawan. Saya nggak tahu kalau di Tokopedia dan lainnya. 11, 22, 33, 44, 55, udah. Jadi orang siap-siap gitu ya. Apalagi kalau kita ingin memesan yang sudah kita incar sejak lama. Nah, sampel saja seperti itu. Online shopping membuat kita tertarik dengan ada diskon, lalu pengemasan yang menarik. Ya. Kalau dulu belum ada, tapi semakin canggih di satu sisi ya membuka peluang atau bahkan kesempatan orang-orang untuk punya ya bisnis online shopping, sehingga banyak orang tertarik mau dari belahan negara lain bahkan secara lokal khusus Indonesia. Nah, maka bayangkan ketika ada banyak pengajar-pengajar itu, sekali lagi justru mereka memuaskan keinginan hati mereka dengan kata-kata bujukan, dengan kata-kata yang manis, tapi dengan catatan bukan Kristus yang diberitakan. Nah, dalam bahasa aslinya seperti yang ibu-ibu dapat lihat. Nah, sehingga Rasul Paulus secara sederhana ya dan secara mendalam sebenarnya ada dua hal. Hindari percakapan. Kalau udah ngobrol ya, orang kan bisa meyakinkan ya. Apalagi dulu sekali mungkin juga sampai sekarang ada orang-orang yang bisa dihipnotis. Sebenarnya dari cuma kata-kata doang, percakapan komunikasi. Ya. Maka dulu di zaman Alkitab Rasul Paulus bilang hindari percakapan, hindari ngomong-ngomong sama mereka. Karena percakapan itu nggak perlu. Kalau kita sudah masuk, maka susah untuk melepaskan kontaminasi atau bahkan pengaruh. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah hindari bergaul dengan mereka. Ya, hindari bergaul dengan mereka. Karena ketika ada jalinan relasi bergaul dengan para pengajar tersebut, maka potensinya besar akan memengaruhi ajaran yang mereka terima sebelumnya. Ya, tentang bagaimana Kristus Yesus, tentang bagaimana orang Kristen itu harus mengikuti Kristus yang penuh kasih dan seterusnya. Nah, dua hal ini, percakapan, karena bisa saja punya pengaruh yang kuat, menarik mereka, ya, punya pengaruh yang akhirnya mengkontaminasi dengan hal-hal yang tentunya negatif, hal-hal yang tidak lagi mengarah kepada Kristus Yesus. Lalu, dan inilah yang dilanjutkan ketika ada dua peringatan ya untuk terus waspada. Rasul Paulus sadari bahwa orang-orang Kristen ya jemaat di Roma itu sama seperti dirinya sendiri, syarat dengan kelemahan dan keterbatasan, bisa saja keseret,
Bisa saja terpengaruh, bisa saja biasa aja gitu ya. Nggak apa-apa kan ngobrol sama mereka, bercakap-cakap, nggak apa-apa kan bergaul dengan mereka. Gitu ya. Tetapi ini yang menjadi penguatan. Sebagaimana disebutkan di ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera. Ya. Ada kata sejahtera, damai sejahtera di sana. Ada kata damai sejahtera di sana memampukan, menyertai. Artinya apa? Artinya bahwa umat Tuhan, orang-orang atau jemaat Roma ada proteksi diri, ya harapannya adalah memproteksi diri mereka sendiri, lalu kesiapan menerima Injil, kebijaksanaan, ya mereka diharapkan untuk memiliki kebijaksanaan dan kepatuhan. Dan 4 hal ini yang memang mesti diperjuangkan di dalam diri dan hidup mereka sebagai orang-orang Kristen. Maka ibu-ibu yang terkasih, informasi ini sudah udah banyak banget. Sebenarnya kita terlalu kenyang. Kita terlalu kenyang dengan berbagai informasi. Apalagi kalau searching terus-menerus. Ya. Seperti gambar saat ini, itu malam hari pun kita mau cari untuk update, kita nggak kurang sebenarnya untuk mengupdate, memperbarui diri kita dengan berbagai berita Indonesia kah, tentang berita kriminal kah, lalu misalnya gosip selebriti kah, lalu tentang layangan putus segala macam barangkali, atau bahkan berita-berita nasional, berita internasional, kemudian bicara tentang pandemi COVID-19, Omikron, banyak banget. Dari pagi, siang, sore, malam, itu sirkulasinya cepat sekali. Ya. Informasi kita dapatkan begitu cepat dari pagi sepanjang waktu. Nah, tapi persoalannya adalah ya, ini ada yang bilang seperti ini. Di bagian awal ini ada salah satu media sosial namanya Twitter, ya, Google before you tweet. Artinya bahwa googling dulu, cari dulu yang benar nih sebelum kita sharing. Atau adalah bentuk baru, ya bentuk baru sebenarnya esensinya sama. Pikirkan dulu sebelum kamu berbicara. Nah, hal yang penting seperti ini. Pikir-pikir dulu sebelum kita mempost atau kita men-share, berbagi informasi. Ya, yang pertama, is it true? Apakah itu benar? Is it helpful? Apakah itu menolong? Baik menolong saya atau bahkan menolong orang lain? Is it inspiring? Apakah itu menginspirasi, menggerakkan saya atau bahkan orang lain yang saya bagikan informasi itu? Is it necessary? Apakah itu penting? Penting bagi saya dan penting bagi orang yang akan menerima informasi ini. Apakah itu juga baik? Is it kind? Gitu ya. Apakah itu baik, berdampak secara positif, kalau saya boleh terjemahkan secara bebas, buat diri saya dan juga orang lain yang akan menerima informasi dari saya. Maka kata kunci kalimat kuncinya adalah seperti ini, cari tahu terlebih dahulu. Pikirkanlah baik-baik sebelum kita membagikan informasi yang kita dapat. Rasul Paulus dengan jelas, jangan bergaul, ya. Pilih-pilih kalau kita sesuaikan dengan konteks saran ini. Sebagai umat Tuhan kan nggak mungkin kita menjadi umat Tuhan yang eksklusif. Kita tidak mau berbaur. Tetapi yang namanya garam, yang namanya terang, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di komplek perumahan, atau bahkan di tempat yang banyak sekali masyarakat di sana, disitulah kehadiran kita sebagai pengikut Kristus untuk menjadi terang dan garam, menjadi unik, ya menjadi unik, menjadi orang yang bisa menyebarkan informasi yang baik, informasi yang positif. Di situ tugas kita. Kalau eksklusif nggak kesampaian bagian yang ini, ya nggak kesampaian dengan bagian yang terakhir. Nah, konteks dulu seperti itu. Karena apa? Pengajaran yang begitu kuat, yang bisa saja membuat mereka terombang-ambing mana yang benar. Tapi buat konteks kita saat ini kita belajar bahwa kebenaran firman Tuhan
mesti disampaikan dengan benar. Jangan sampai hoax kita telan bulat-bulat, berita yang kita tahu itu nggak benar, tapi itu dibuat seolah-olah benar sesuai dengan artinya tadi, tapi kemudian kita sebarkan. Maka bayangkan forwarding messages, ya, pesan-pesan terusan itu terus, tidak hanya ke, apalagi kalau kita punya makin banyak grup yang kita punya, makin banyak berita-berita hoax yang orang lain terima. Nah, sama seperti pandemi ini banyak banget hoaxnya. Cara kita menangkal seperti pernyataan yang di bawah itu. Cari tahu dulu, benar nggak ya? Pikirkan sebelum kita membagi-bagikan, men-sharing informasi yang kita dapat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita diskusikan bersama-sama, Ibu-ibu. Ada dua hal, saya yang pandu kah? Oke. Nah, ini seru kalau ngomongin hoax ya. Coba ingat-ingat ya, Ibu-ibu, sharing ya. Bagikan salah satu hoax atau ketidakbenaran yang Ibu-ibu pernah terima. Saya stop share. Yuk, coba ingat-ingat nih. Boleh masa pandemi atau yang sebelum pandemi mungkin pernah dapat hoax. Ada Bu, kuota gratis. Kuota, wah itu dia. Betul, itu banyak banget. Kuota gratis, benar. Benar. Ya, itu masih membekas. Betul, saya jadi ingat. Betul, banyak banget. Dapat undian. Nah, itu juga. Itu kan tertarik banget ya. Kuota gratis, dapat undian. Apalagi, Ibu-ibu? Mama minta pulsa. Oke, itu juga sempat trending di masanya Mama minta pulsa. Oke. Ada lagi Ibu-ibu? Hoax ya, hoax. Gambar tidak sesuai dengan beritanya gitu, Bu. Gambar nggak sesuai. Gambarnya apa, beritanya apa gitu. Oke, gambar tidak sesuai dengan beritanya. Ya, betul. Ada lagi Ibu-ibu? Voucher Adidas, Bu. Iya, betul. Voucher Adidas. Itu banyak banget ya. Betul, Bu. Orang sharing di grup ya. Gitu. Itu Bu, banyak voucher banget, yang Bu. diklik di sini dapat 300.000, ternyata bohong. Oke, ya ini tentang pervoucheran gitu ya, bahkan pakai brand-brand yang yang sudah kita tahu itu terkenal sekali gitu ya, sebut Adidas sampai pihak istilahnya brand-brand terkenal itu harus klarifikasi ya, gitu. Nah, ada lagi hoax. Kirimkan doa ini ke 10 anggota atau apalah kayak gitu kalau itu dari zaman saya SD, Bu. Ada itu sampai sekarang. Itu buat saya takut terus terang. Karena zaman SD, aduh, apa iya bisa begini? Aduh, nanti beneran kalau kejadian, kalau saya nggak terusin segala macam. Wah, dan rupanya dengan makin canggih teknologi di dalam bentuk chat WhatsApp, ya, chat WhatsApp. Dan masih banyak orang yang melakukan itu, percaya dengan hal itu. Mari hoax yang lain lagi. Ibu-ibu, coba kita pikir-pikir, hoax. Oke. Kalau kita rasa cukup, berarti kita ke yang berikutnya nih.
Ketika mama minta pulsa, voucher Adidas, kemudian hoax lainnya, nah pertanyaan berikutnya seperti ini, bagaimana ya ibu-ibu, para perempuan jemaat Dayakolot menyikapi ketika ada hoax? Silahkan ibu-ibu berbagi pengalamannya masing-masing. Kalau anggota keluarga langsung dikasih tahu, Bu. Anggota Tapi kalau keluarga. misalnya WhatsApp dari yang nggak dikenal, langsung report, langsung saya blok. Nah, penting sekali ya pengalaman Ibu Riri, terima kasih. Report, ya lapor, dan nomor yang men-share itu langsung diblokir. Oke, report dan blok. Kalau saya suka cari di Google, Bu, kebenarannya gitu. Lalu diposting lagi ke itu kalau itu hoax gitu. Biasanya ini suka ketemu gitu kalau misalnya ragu kalau itu. Ternyata sudah ada yang mengaplikasikannya nih, Bu Ratna. Googling dulu nih, beneran nggak nih informasinya? Baru dikasih, nah ini rupanya ini hoax lah, nggak benar. Screenshot terus di-share, ini bukan gini gitu loh. Nah, udah tepat itu Bu, ya pengalaman Bu Ratna. Screenshot, di-share segala macam. Yang benarnya seperti ini. Oke. Selain Ibu Riri, Ibu Ratna, silahkan. Bu Pendeta. Kayaknya kalau yang muda-muda memang responnya seperti itu. Tapi kalau yang senior ya kayak mama saya, kalau dapat berita itu kayaknya cepet-cepet. Siapa cepat menyebarkan ke grup yang lain. Jadi beda generasi, beda respon ya kayaknya. Sekarang saya tanya, kalau yang tadi itu masuk generasi apa ya? Baby boomers. Mudah tuh Bu. Kalau Ibu Riri sama Ibu Ratna teh generasi apa ya? Oh, milenial kita ya, Bu Riri. Oke. Bukan buat tersinggung ya Ibu-ibu, tapi menarik juga karena generasi pembagian generasi menunjukkan respons kita sebenarnya. Generasi di para perempuan Jemaat Dayakolot justru lihat ada reaksi respons terhadap hoax. Nah, kalau saya boleh sebut sebentar, Bu Eti ya, Bu Eti. Ya. Nah, Bu Eti teh masuk generasi apa Bu? Milenial, Bu Eti. Milenial berarti seangkatan sama saya tuh. Termasuk lansia Bu. Udah jadul Bu. Jadul. Gimana pengalaman Bu Eti ketika terima informasi nih? Iya. Pengalaman Ibu Eti teh boleh diceritakan Bu? Nggak taunya informasi yang Ibu terima teh hoax. Iya. Pernah sih di grup keluarga kami itu biasa suka ada informasi gitu. Ada juga sih di beberapa grup, cuman memang kadang-kadang saya suka cek dulu gitu. Nggak langsung disebar. Saya Bu, kata Bu Eti mah. Ayo. Bener Bu Nining? Apa gitu, boleh. Bagus juga dah Bu Eti mah suka nanya, boleh bener itu teh. Ceknya ke Mbah Ode berarti bukan Mbah Google. Oke, kita bisa tambahkan ya, informasi itu bukan hanya googling. Tanya Teteh Ode, Cie. Nambah satu referensi ya. Tapi kadang-kadang juga adik-adik saya suka masukin berita gitu. Karena saya sudah tahu informasinya, saya suka koreksi gitu. Oh, oke. Begitu, pengalaman saya begitu. Iya, jadi sudah ditangkal bahkan langsung istilahnya betul dikoreksi. Ini nggak benar nih, ini salah nih. Yang benar ya, seperti betul. Ini, gitu ya. Nah, bahwa tentang COVID itu hoaxnya banyak banget gitu. Betul Bu. COVID itu banyak banget hoaxnya. Betul banget. Itu
Itu Terima kasih. Ya. Di grup keluarga kami suka masuk itu. Itu. Bu, punten Bu, boleh tanya. Yang paling sering sharing hoax-hoax itu siapa ya, Bu? Di mana nih? Di grup keluarga Ibu Eti dong. Ya, tentunya yang muda-muda gitu ya. Oh, kebalikan ya. Nah, ini pengalaman Bu Eti loh, Ibu-ibu, ayo loh. Ayo. Iya. Karena perbedaan generasi ternyata yang muda-muda nih saya harus menantang yang ibu-ibu muda nih, mangga. Bener enggak? Karena banyak yang muda-muda itu banyak sekali masuk ya. Kalau kami kan kalau yang sudah dewasa banget gitu, sedikit suka membuka gitu berita. Tapi kalau yang muda-muda yang zaman sekarang kan banyak sekali tuh. Dan mereka kan pintar-pintar mencari begitu kan. Itu saja sih. Oke, ini di keluarganya Bu Eti ya? Di keluarganya Bu Eti. Ya, bukan di keluarga yang lain. Ya, justru yang muda-muda langsung share cepat banget gitu ya. Tapi yang seperti Bu Eti, yang lansia justru menanyakan misalnya salah satunya ke Bu Ode gitu ya, untuk ini benar nggak ya? Gitu. Nah ini tantangan kan. Ternyata di tiap keluarga kita perbedaan generasi khususnya di keluarga Bu Eti justru generasi mudanya yang cepat banget untuk nge-share, bahkan nge-share hoax ketimbang yang lansia. Betul. Ya, disimpan dulu lalu coba diklarifikasi, baru ketika sudah dapat klarifikasi, oh ini salah, ini tidak tepat, barulah coba diluruskan di grup WhatsApp keluarga. Nah, barangkali pengalaman di keluarga kita beda. Iya. Silahkan, ibu-ibu. Nah, ini saya baca chat ya. Saya baca chat. Nah, Ibu Korina, lakukan konfirmasi. Nah, ini yang mewakili ibu muda nih. Lakukan konfirmasi, ya. Pikirkan apakah berita sesuai. Nah, ini ya. Kita harus garis bawahi sesuai dengan logika atau enggak, gitu ya. Berita itu sesuai dengan logika, artinya kita bisa terima atau enggak. Ini udah langsung kelihatannya bohong banget lah. Nah, ini makasih Bu Korina. Mangga pengalaman Ibu. Bu Pendeta. Mangga Bu Vera. Iya, kalau kita bicara hoax ya, sebenarnya kita di kekristenan juga banyak pengajaran-pengajaran yang mulai melenceng ya. Nah, bagaimana cara kita mencari tahu terhadap kebenaran yang sesungguhnya, terutama buat kita ibu-ibu yang kaum awam ya, yang tidak terlalu mengerti teologi misalnya. Nah, di satu sisi ada pendeta A bilang, wah jalan keselamatan itu tidak hanya Tuhan melalui Tuhan Yesus. Nah, itu ada yang bilang begitu. Ada lagi yang ngomong, ya Allah itu ya cuma satu dan semua agama itu sama Allahnya. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana kita mengkonfirmasinya, kebenarannya. Nah, ini kan sebenarnya yang kalau menurut saya itu perlu ya, sangat perlu. Sehingga kita itu tidak terombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang mungkin akan membawa kita tersesat ya. Seperti itu. Nah, ini supaya kalau saya baca tadi ya di ayat yang pertama itu di ayat 17 dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Nah, itu. Ini kan kadang-kadang kalau saya pribadi ini menjadi suatu pertentangan di dalam batin saya ketika saya menerima pengajaran yang berbeda ketika saya diajarkan oleh orang tua saya waktu saya masih kecil gitu ya. Tiba-tiba ada masuk ajaran, oh ini begini loh, oh ini begitu loh. Nah itu. Nah, pertanyaannya kan tidak semua orang itu mengkonfirmasi, apalagi ke pendeta atau apa, kadang-kadang kan males ya atau bukan males ya, sungkan istilahnya. Nah itu ya, sungkan.
segan gitu ya. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan yang ada di dalam hatinya, sehingga dia nggak, jadi tidak tahu mana suatu kebenaran itu. Nah itu, ini hal seperti ini kan gereja jarang membuka ini ya, hal-hal seperti ini ya, orang untuk jemaat itu bertanya gitu ya tentang sesuatu yang ada di dalam hatinya mengenai keimanannya, tentang informasi-informasi yang masuk yang membawa berbeda dengan keyakinan yang dia imani gitu ya. Nah, ini bagaimana menurut Ibu Pendeta Titin ya dalam menjawab hal-hal seperti ini yang terjadi, yang banyak pengajaran-pengajaran yang berusaha itu ya, membelokkan gitu maksud saya gitu, Bu Pendeta Titin. Iya. Kalau dalam konteks pandemi gitu ya, hal yang paling banyak mengemuka adalah tentang 666. Saya memang belum pernah dapat, terus terang saya belum pernah dapat sepanjang 2 tahun pandemi ini ada masuk ke Indonesia, dan itu selalu dikaitkan dengan 666. Persoalan 666 yang ada di Wahyu saja sebenarnya membutuhkan apa ya, kalau mau dibilang PA itu nggak bisa hanya sehari saja untuk memahami kitab Wahyu. Bahkan dari latar belakang, saya sedikit panjang ya, bahkan dari latar belakang Wahyu saja itu kan sebenarnya sebagai sarana penguatan orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan karena keimanan mereka di dalam Kristus ya, zaman Kaisar Nero itu. Nah, tapi yang kemudian dikaitkan dengan 666 yang akhirnya pendeta di situ, rohaniwan, pengajar katakanlah seperti itu, yang mengatakan udah kita nggak perlu pakai masker. Akhirnya ada yang berbondong-bondong membakar masker. Itu sempat santer juga informasinya, dan itu ada di daerah Papua salah satunya. Masih dalam konteks pandemi, ini kan termasuk pengajaran juga sebenarnya Ibu Vera dan ibu-ibu yang lain. Selain masker, jangan mau vaksin. Nanti di situ ditanam ditanam chip, ya, sehingga banyak orang yang menolak, mulai dari vaksin 1, jangankan nyampe ke booster gitu ya, vaksin booster, vaksin 1 aja nggak mau dengan alasan itu, ditanam chip, selalu itu dikaitkan dengan 666. Padahal ketika masker, kemudian dengan vaksin 1, 2, dan 3 booster itu, apapun nama si vaksinnya itu, ibu-ibu, kita sebenarnya didorong untuk, kalau salah satu teks ayat Alkitab, kasihilah sesamamu manusia, ya. Bagaimana kita, salah satu aplikasi untuk mengasihi sesama manusia adalah ketika kita memproteksi diri sendiri sebagai bentuk kita memproteksi orang lain, itu sebagai bentuk bagaimana kita menangkal. Itu salah satu, karena ini bicara tentang konteks pandemi, salah satu sampelnya ya Bu Vera. Mungkin seperti itu Bu Vera, salah satu ya bisa disebut hoax, dan itu beredar video-video. Saya memang belum pernah dapat, tapi saya dikirimi oleh salah seorang rekan pendeta gitu ya. Wah, ini banyak banget beredar, dan kalau dikatakan nggak ngefek, itu tidak memberikan efek, itu sebenarnya meresahkan gitu ya, dengan apalagi video gitu ya, berusaha untuk menggoyahkan orang, ya udah deh saya nggak usah vaksin daripada nanti ternyata ditanam chip di tubuh saya, seperti itu. Itu baru salah satu sampel dalam kaitannya dengan konteks pandemi COVID-19.
Mungkin itu Bu Vera. Iya, makasih Bu Pendeta Titin. Ya, kalau bicara tentang pengajaran pun juga hal lainnya adalah ada wadah. Bisa kita diskusikan dalam kebaktian rumah tangga, bisa juga dalam bentuk PA, ya PA kategorial kah gitu. Misalnya kita bisa lakukan di PA perempuan kah ketika kita berhadapan, ini gimana nih menurut pendeta gitu ya, ataupun misalnya penatua ketika berhadapan dengan satu case, diperhadapkan dengan ajaran kekristenan gitu. Kita bisa pakai wadah itu. Karena kalau kita pakai wadah kebaktian minggu gitu ya, ini kan panjang urutannya dari depan terus sampai ke pemutusan. Kemudian kita mau diskusi panjang lebar, waktunya nggak cukup kalau kita mau pakai kebaktian minggu. Jadi 2 wadah itu, PA kategorial atau bahkan misalnya di dalam KRT, kita bisa manfaatkan itu. Kita bisa tanya dan sama-sama belajar sebenarnya. Pendeta pun juga belajar dari warga jemaatnya, ya, belajar dari ibu bapak warga jemaatnya, termasuk yang orang-orang muda sesuai dengan pengalaman tentunya. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau sharing? Bu Pendeta, kalau kita bicara chip ya, chip itu sebenarnya kan memang sudah ada ya di Amerika, itu sudah ada, itu ditanamkan. Dan juga itu sudah ada juga mulai diuji coba, waktu itu saya pernah dengar di Singapura kalau nggak salah. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan hal seperti itu, dan kita tahu ya tentang 666 itu ya, zaman itu ya, yang akan terjadi ketika kita bicara chip. Nah, hal-hal seperti ini secara teknologi itu dijalankan ya, bukan tidak ada, itu ada. Nah itu bagaimana gereja ini kan dengan kalau kita lihat konteks dengan di Alkitab ya, dengan hal seperti itu, sementara itu sebagai alat pembayaran, alat untuk mendeteksi kehadiran dan semua hal seperti itu. Bagaimana menurut Ibu Pendeta ya? Ya, kalau bicara chip, udah yang kita pakai sekarang sebenarnya udah banyak banget chip. ATM kita, ya, bahkan KTP kita, yang sebenarnya kita tidak perlu lagi menggunakan fotokopi seperti yang sudah pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi menurut saya memang belum mempelajari betul tentang 666, Bu Vera, tapi memang kewaspadaan kita tetap waspada gitu ya, karena salah satu keuntungan teknologi yang makin masif perkembangannya, yang ini makin cepat, tapi di satu sisi yang lain tentu ada hal-hal yang akhirnya banyak yang dikorbankan gitu ya. Ternyata tidak menutup adanya kemiskinan, tidak menutup terjadinya tindakan kekerasan gitu ya, tidak menutup terjadinya misalnya anak-anak yang terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak-anak, penelantaran terhadap anak-anak. Contoh, saya mau kaitkan konteks kita ya. Kalau tentang 666 memang saya terbatas karena mesti baca segala macam. Gitu. Kalau bicara tentang chip yang kita gunakan sekarang ini udah sebenarnya berlaku gitu, ATM, KTP segala macam gitu. Cuma yang ditanam di tubuh kita itu yang sejauh ini kan mungkin sudah ada di negara-negara maju. Gitu, Bu Vera. Ya, itu yang saya maksud, yang ditanamkan di mengandalkan selalu ya, terbawa ya. Itu jadi dari chip itu juga mungkin bisa terlihat ya track record kita, apa siapa kita, betul, identitas kita, dan semuanya itu bisa terbaca. Betul. Mau kita mau ajukan apa atau bagaimana itu sudah kelihatan. Nah itu yang
saya masuk seperti itu di tengah kecanggihan teknologi ya, dan chip itu juga akan membuat kita ya, walaupun sekarang gadget kan bisa membuat kita tahu di mana posisi, tapi kalau itu kan kita bisa tinggalin. Kalau gadget ya, one day kita tinggalin, gue mau bisa. Tapi ketika itu ada era chip itu kan dia nggak bisa, karena dia ditaruh di sini ya. Ya, Itu ditanamkan dimasukkan kayak suntik itu. Nah, chip itu ditanamkan di tubuh seperti itu. Ya, ya itu tadi mesti kita waspada. Tapi sejauh di Indonesia saya belum dengar ya chip yang ditanamkan di tubuh manusia untuk konteks Indonesia. Saya belum mendengar. Kalau di luar iya, tapi pengaplikasian seperti apa memang saya belum mendengar lebih lanjut. Karena saya pernah ketemu ya sama orang ya, ahli IT, dan kebetulan memang beliau diundang untuk suatu hal ya, dan itu memang jadi pembicaraan saya dengan mereka waktu itu, bagaimana adanya suatu ketakutan ya pasti di orang Kristen ketika kita harus melakukan itu. Nah itu ya, padahal di satu sisi itu teknologi ini ya, tapi kita kan berusaha kadang ini gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu menjadi pertanyaan juga, bagaimana jika teknologi itu memang sudah mengarah ke sana. Nah, Kristen harus seperti apa? Apa kita berhenti dalam ilmu pengetahuan atau seperti bagaimana? Itu kebetulan saya ya karena beliau terlibat ya, agak sedikit tahu gitu. Artinya tadi di bagian yang Rasul Paulus sebutkan gitu ya, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih berhikmat, lebih bijaksana, membaca tanda-tanda zaman gitu ya. Kecanggihan teknologi bukan berarti kasih kita pupus atau hilangkan sama sekali. Manfaatkan kecanggihan teknologi untuk hal-hal yang bersifat menolong, membantu kita. Tapi kalau sudah mencelakakan, merusak, itulah yang harus kita hindari atau bahkan tidak kita gunakan. Nah, ini ada sharing dari Ibu Riri. Ini terkait dengan, saya belum pernah nonton Social Dilemma, gitu. Tapi ada kutipan di situ disebutkan 7 hal. Ini berkaitan dengan percakapan atau tema kita pada saat ini. Jadi ada 7 hal. Notifikasinya dimatikan. Notifikasi itu yang biasanya ting 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 di HP kita seperti itu. Lalu hapus aplikasi yang enggak kita butuhkan. Ya, hapus aplikasi yang kita tidak butuhkan. Berarti itu tadi, apakah aplikasi itu memang bermanfaat buat saya? Kalau enggak bermanfaat, untuk apa saya download dalam jangka waktu yang lama? Udah langsung hapus. Lalu tidak tergoda rekomendasi, ya, tidak tergoda rekomendasi, bahkan juga men-share-nya kepada banyak orang. Kemudian hindari clickbait, kemudian mengecek berita yang hindari clickbait. Biasanya orang tertarik dengan membaca judul yang provokatif. Tapi ketika baca, atau misalnya ketika kita menyaksikan tayangan di YouTube, wah ini bagus, tapi kok saya nonton tayangannya nggak ada bicara tentang ini ya. Wah ini beritanya menarik, tapi ketika kita baca dari bagian awal sampai bagian akhir, kok nggak nyambung ya? Nah itu disebutnya clickbait. Sebenarnya menarik atensi, menarik perhatian orang. Kemudian mengecek berita yang kita terima, lalu disarankan menggunakan QWANT, bukan googling. Nah ini jadi saya belajar hal yang baru nih dari Bu Riri. QWANT, ya. Nah ini untuk ngecek nih ibu-ibu boleh di copy paste nih yang disampaikan oleh Ibu Riri. Lalu kaitannya dengan anak, penggunaan gawai oleh anak mesti dilakukan dengan pengawasan. Kalau di YouTube itu sudah ada YouTube Kids, ya, di situ ada usia, dan itu mesti dilakukan oleh orang tua. Nah, yang ketujuh, nah ini yang agak susah.
hapus sosial media, siap nggak? Karena salah satu media sosial yang kita gunakan, di mana ibu-ibu ada, WhatsApp. Ya, WhatsApp grupnya ini siap nggak kalau sosial media kita hapus? Ya, siap nggak ketika kita hapus juga Facebook? Siap nggak kalau kita hapus juga Twitter? Nah, tadi kembali ke 2. Kalau kita merasa tidak butuh lagi, hapus aja. Gitu. Makasih Bu Riri. Ya, ini mengutip dari link yang ada di chat. Makasih. Ada lagi yang mau sharing, Ibu-ibu? Kalau dirasa cukup, terima kasih. Yang boleh saya simpulkan pada malam hari ini, ya, seperti bagian yang ini, termasuk dengan pengajaran kekristenan, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, sebelum kita membagikannya itu di grup apapun di mana kita ada, maka pikirkanlah apakah itu memang benar-benar, ya, berita itu valid, menolong kita, menginspirasi kita, penting, dan juga berdampak secara positif. Dan terlebih ketika informasi yang kita dapatkan itu menjadi salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan dan mengajak orang lain untuk makin dekat kepada Tuhan, ya, makin mengimani Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan juga memperkenalkan Kristus Yesus, ya, di dalam cinta kasih-Nya. Itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih untuk pengalaman yang dibagikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Titin yang telah menyampaikan firman Tuhan pada kita untuk malam hari ini. Biarlah melalui firman kita pada malam hari ini kita diingatkan kalau kita menerima berita jangan langsung disebarkan, kita apakah diuji kebenarannya apa benar apa tidak, kita kelola sendiri. Setelah kalau memang benar boleh diinformasikan, kalau memang cuma hoax itu kita tahan atau kita hapus gitu ya. Baiklah, kita sampai kepada persembahan, dan persembahan dikumpulkan kita akan memuji dari Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Doa persembahan dan sekaligus doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Marta Meli. Namun sebelumnya mungkin ada yang didoakan. Halo, kedengaran nama? Adakah yang mau didoakan, ibu-ibu? Untuk yang sakit sepertinya udah pada sembuh ya, Bu Rati sudah kembali bekerja. Atau ada yang sakit lagi? Tidak ada ya. Pak Kadir. Oh, Pak Kadir. Oke, boleh. Dan paling sebelum didoakan, Ibu nanti pengumuman untuk vokal group seperti yang sudah disampaikan. Sekarang sudah ada yang mengumpulkan. Jika masih ada ibu-ibu yang mau ikut vokal group, bisa mengumpulkan paling lambat besok malam boleh. Ya. Silakan Bu Marta. Ya. Ibu-ibu terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang ada dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan waktu kepada kami kaum perempuan, di mana kami telah berkebaktian pada saat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu ini, kiranya Tuhan Engkau memampukan kami untuk melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Engkau
membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh terus mengerti apa maksud dan makna firman Tuhan ini dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terutama juga kami berterima kasih Tuhan. Kau selalu memberikan kesehatan bagi kami, kekuatan bagi kami sebagai ibu-ibu, sehingga kami boleh bersekutu pada malam hari ini. Tuhan, kami juga berdoa, mendoakan Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan berkat yang Tuhan lalu limpahkan buat kami. Ya Bapa, segala sesuatunya ini Tuhan Engkau yang memberikan. Sekarang kami datang untuk membawa melalui persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan ini, biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi kami pakai di dalam pelayanan-Mu di gereja kami Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan, dan biarlah berkat Tuhan selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami. Kiranya terus Engkau memberikan semangat bagi kami kaum ibu-ibu, sehingga di dalam persekutuan ini Tuhan kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami ibu-ibu yang hadir dalam kebaktian ini, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami selalu kemampuan, kebijaksanaan di dalam kehidupan kami, baik itu kami sebagai ibu rumah tangga, juga ibu-ibu yang pekerja Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan yang baik dan semangat, sehingga di dalam melakukan setiap tanggung jawab kami sebagai ibu-ibu, baik itu melayani di dalam gereja, juga melayani di dalam keluarga kami, Tuhan yang akan memampukan bagi kami semua. Tuhan Bapa yang ada dalam surga, kami juga berdoa buat ibu-ibu yang tidak sempat hadir pada kebaktian saat ini. Kiranya Engkau Tuhan yang mengetahui keberadaan mereka. Biarlah di kebaktian yang akan datang, Tuhan yang akan mengetuk hati dan biarlah hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, begitupun ibu-ibu yang berada dalam keadaan sakit, berada dalam pergumulan. Tuhan, Engkau selalu memberkati mereka, Engkau selalu memberikan penyembuhan yang sempurna bagi mereka. Biarlah nama-Mu Tuhan kami tetap puji dan muliakan dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa yang ada dalam surga, Tuhan Engkau juga mengajarin kami untuk selalu waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang gampang menyesatkan kami, terlebih Tuhan dalam melemahkan keimanan kami. Dan juga kami juga mohon Tuhan, Engkau juga memberikan kebijaksanaan bagi kami di dalam menjalani dunia yang semakin modern ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memampukan kami untuk menyaring berita-berita yang sangat kami perlukan melalui media sosial ini. Ajarin juga Tuhan kami untuk bijaksana, untuk membagikan suatu berita kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, bahkan kepada teman persekutuan kami. Sehingga apapun yang kami sampaikan Tuhan, boleh menolong orang-orang yang kami berikan berita ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga memperlengkapi kami sehingga alat-alat yang Tuhan hadirkan di tangan-tangan kami ini
Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati kami, sehingga setiap alat-alat yang kami pakai saat ini kami boleh pergunakan dengan baik. Kami boleh terhindar dari hal-hal yang gampang merugikan kami, yang gampang merusak kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, Engkau tetap hadir dalam diri kami, di dalam pikiran kami, sehingga di dalam dunia semakin modern ini Tuhan, kami tetap waspada. Tuhan Bapa yang ada dalam surga, pada malam hari ini juga kami berdoa buat orang tua kami, Pak Kadir yang berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan orang tua kami ini, memberkati segala apa yang dia konsumsi, baik itu makanan dan minuman, juga obat-obatan. Biarlah melalui makanan dan minuman, obat-obatan ini, kuasa Tuhan boleh terjadi buat orang tua kami ini. Dan boleh pulih, dan boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan orang tua kami ini. Tuhan Bapa yang ada dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, di mana kami pada saat ini berada dalam situasi masih COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pemerintahan kami mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah di dalam menjalankan pemerintahan, boleh mereka bijaksana, dan apapun yang dilakukan pemerintah kami demi untuk keamanan kami semua, terutama pada saat ini, pemerintah boleh menjalankan vaksin booster untuk menolong kami, rakyat, bahkan dalam seluruh dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati vaksin-vaksin ini Tuhan, biarlah boleh menjadi berguna bagi setiap orang yang menerimanya. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberkati juga persekutuan kami ini, biarlah boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dari Zoom ini. Tuhan, Engkau tolong kami, berkati kami, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam setiap keluarga kami. Tuhan, inilah doa kami, sempurnakanlah yang seperti Engkau mengajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang sempurna. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan janganlah Engkau membawa ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri kebaktian kita pada malam hari ini dengan nyanyian penutup, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nah, nanti berkat oleh Ibu Pendeta Titin.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang bersamaku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Para perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita
jalani kehidupan kita, dan jadilah perempuan yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan, dapat memilah-milah setiap informasi yang diperoleh, sehingga bukan informasi yang palsu atau hoax, tapi biarkanlah kita menyebarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menginspirasi, terlebih agar informasi bahkan seluruh kehidupan kita mencerminkan kasih dari Tuhan saja. Dalam perendahan diri kita, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menaungi, menjaga, serta menolong kita untuk dapat menghadapi tantangan hidup hanya dengan pertolongan dari Allah, dari kini dan sepanjang masa. Amin.